Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Chani Altavia Balawera. Saya akan membawakan tugas akidah akhlak, yaitu biografi Fatimah Zahra. Yang pertama yaitu identitas dan latar belakang. Nama lengkap Fatimah binti Muhammad, gelar utama Az-Zahra yang bercahaya, Al-Batul yang suci, Ummu Abiha ibu bagi ayahnya. Tempat lahir Mekah, tanggal lahir sekitar 605 Masehi. Beberapa ulama menyebut 5 tahun sebelum kenabian. Fatimah adalah satu-satunya anak Nabi yang hidup hingga Nabi wafat. Karena itu, ia memegang posisi sangat penting dalam keluarga Rasul. Yang kedua yaitu masa kecil Fatimah. Masa kecil Fatimah tidak seperti anak bangsawan atau putri raja, meski beliau adalah putri Rasulullah. Yang pertama, menyaksikan penderitaan ayahnya. Ketika ayahnya pertama kali berdakwah, Quraisy memusuhi Nabi dengan keras. Fatimah kecil sering melihat ayahnya dilempari kotoran dan bongkahan lumpur, diejek, diolok, dan disakiti. Ketika suatu hari orang-orang Quraisy meletakkan isi perut unta di punggung Nabi, ketika beliau sujud, Fatimah lah yang datang menangis dan membersihkannya. Karena sikap perhatian dan kasih sayangnya kepada Nabi, Rasul menyebutnya Ummu Abiha, seakan-akan ia adalah ibunya ayahnya. Selanjutnya, kehidupan sederhana. Rumah Nabi dan Khadijah sangat sederhana. Fatimah tidak hidup dalam kemewahan. Sejak kecil ia terbiasa membantu ibunya, membantu Nabi setelah Khadijah wafat, menjadi penguat Nabi saat dakwah masih berat. Yang ketiga, sifat dan akhlaknya. Fatimah terkenal dengan akhlak yang sangat luhur. Ia disebut mirip dengan Nabi Muhammad SAW dalam cara berbicara, cara berjalan, sikap lembut dan dermawan, kesederhanaan dalam hidup. Ciri akhlaknya sangat rajin beribadah, sering menghabiskan malam untuk sholat dan berdoa. Dermawan meskipun hidup miskin, ia selalu memberi makanan terakhirnya kepada orang lain. Sabar luar biasa, banyak mengalami kesulitan ekonomi, sakit, dan tekanan politik. Rendah hati, tidak pernah membanggakan status sebagai putri Rasulullah. Yang keempat, pernikahan dengan Ali bin Abi Thalib. Fatimah menikah dengan Ali bin Abi Thalib, sepupu Nabi, pada usia sekitar 18 tahun. Mas kawinnya hanya baju besi milik Ali. Ini menunjukkan betapa sederhana kehidupan mereka. Yang kedua, kehidupan rumah tangga. Rumah tangga mereka penuh kesederhanaan. Fatimah menggiling gandum dengan tangannya sendiri, mengisi air, memasak, membersihkan rumah, sering sakit karena terlalu lelah bekerja berat. Ali membantu apa yang ia mampu. Keduanya saling menghormati dan sangat mencintai satu sama lain. Yang kelima, anak-anak Fatimah. Fatimah memiliki beberapa anak. Yang pertama, Hasan bin Ali. Yang kedua, Husain bin Ali. Yang ketiga, Zainab. Yang keempat, Ummu Kalsum. Yang kelima, Muhsin, meninggal saat masih kecil. Dari keturunan Hasan dan Husain, inilah perkembangan biakan keturunan Rasulullah melalui jalur Ahlul Bait. Yang keenam, peranan dalam Islam. Fatimah memiliki peranan besar, antara lain penjaga Ahlul Bait. Ia adalah pusat keluarga suci yang disebut Nabi dengan Ahlul Kisah, yaitu Nabi Muhammad, Ali, Hasan, Husain, Fatimah sendiri. Selanjutnya, sumber ilmu. Banyak sahabat meriwayatkan hadis dari Fatimah. Salah satu yang terkenal adalah 2 tasbih Fatimah, 33 subhanallah, 33 alhamdulillah, 34 Allahu Akbar. Setelah itu, teladan bagi wanita. Fatimah menjadi contoh kesempurnaan wanita dalam ibadah, keluarga, kesederhanaan, kesabaran, ketaatan kepada Allah dan Rasul. Rasulullah bersabda, Fatimah adalah pemimpin wanita penghuni surga. Yang ketujuh, menjelang wafat Nabi. Setelah Fathul Mekah dan tahun-tahun terakhir hidup Nabi, Fatimah sangat dekat dengan ayahnya. Pada detik-detik terakhir Nabi memanggil Fatimah. Nabi membisikkan sesuatu. Fatimah menangis, lalu tersenyum. Setelah itu Fatimah menjelaskan. Nabi memberitahu bahwa beliau akan wafat, dan Fatimah menangis.
Nabi memberitahu bahwa Fatimah akan menjadi orang pertama dari keluarganya yang menyusul beliau. Setelah itu Fatimah tersenyum. Yang ke-8, wafatnya Fatimah Az-Zahra. Fatimah wafat 6 bulan setelah Nabi. Umur ketika wafat sekitar 28 sampai 29 tahun. Sebab wafat, keletihan, kesedihan mendalam, dan tekanan hidup setelah Nabi wafat. Lokasi pemakaman kemungkinan besar di pemakaman Baqi, Madinah, namun lokasi pastinya dirahasiakan. Permintaan terakhir, ia meminta agar dimakamkan pada malam hari, tidak dilihat oleh banyak orang, menjaga kehormatannya sebagai muslimah. Yang ke-9, gelar Fatimah. Yang pertama, Az-Zahra, yang bersinar karena wajahnya bersih dan bercahaya. Yang kedua, Al-Batul, yang suci dan terjaga. Yang ketiga, Ummu Abiha, ibunya ayahnya, karena perhatian dan kepeduliannya kepada Rasul. Yang terakhir, Sayyidatun Nisa, pemimpin para wanita. Dan yang terakhir, kesimpulan, Fatimah Az-Zahra adalah putri kesayangan Nabi, wanita paling mulia dan suci, teladan bagi seluruh muslimah dalam ibadah, kesabaran dan kesederhanaan, ibu dari Hasan dan Husain, penerus keturunan Nabi. Hidupnya singkat, sederhana, namun penuh kemuliaan yang tidak tertandingi. Terima kasih, sekian dari presentasi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.